Halo semuanya, selamat datang kembali di Super Classroom yang ke-6. Siapa nih di sini yang udah nungguin? Maaf ya, aku baru update lagi. Jadi, untuk Super Classroom yang hari ini, kita akan ngebahas tentang rigging mulut. Jadi, aku akan coba jelasin dulu secara garis besar untuk mouth movement itu kayak gimana. Habis itu nanti aku akan langsung contohin di Samantha. Oke, ini kalau kalian lihat mungkin modelku juga udah ganti. Sudah beberapa bulan berlalu. Jadi sekali lagi maaf ya karena update-nya telat, but I hope you guys enjoy the content dan mari kita lanjut. Let's go. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke rigging, ini mungkin aku akan jelasin dulu ya tentang gerakan mulut, mouth movement, dan untuk untuk mouth movement ini sendiri itu tuh ada dua macam di Live 2D. Jadi ada mouth form sama ada mouth open. Jadi kalau mouth form itu tuh untuk bentuk mulut dimana nanti akan ada 3 titik. Titik pertama itu di -1. Itu tuh nanti frowning atau cemberut mulutnya. Kayak gitu. Habis itu titik tengah itu di angka 0. Itu tuh yang mulut yang biasa, yang datar atau slightly senyum. Senyum dikit lah ya. Abis itu mulut yang satu lagi di titik terakhir yang paling kanan itu di angka 1.0 itu mulutnya senyum kayak gini. Nah itu untuk mouth form. Abis itu selanjutnya itu ada mouth open. Jadi kalau mouth open itu untuk buka tutup mulut ya. Dia cuma ada 2 titik base-nya. Jadi yang paling kiri itu tuh di angka 0, itu mulutnya ketutup. Habis itu yang di paling kanan itu angka 1.0, itu mulutnya kebuka. Jadi nanti tuh sebenarnya mouth open sama form ini bisa digabung. Jadi kayak gini, kalau misalkan udah digabungin mouth form sama opennya, masing-masing titik formnya itu tuh bisa buka tutup. Jadi yang frowning itu nanti bisa buka tutup, yang smile yang di tengah bisa buka tutup, sama yang paling kanan juga bisa buka tutup gitu. Nah terus ini mungkin ada contoh dari titiknya itu kalau buka tutup kayak gimana. Itu kurang lebih kayak gini. Ini yang paling kiri, kebukanya tuh kalau frowning, kebukanya tuh kurang lebih jadi huruf U sih. U kecil atau U gede gitu. Tergantung ya, nanti mungkin aku akan jelasin lagi setelah ini. Habis itu yang tengah, kalau kebuka itu jadi O. Habis itu kalau misalkan yang paling kanan, itu kan dia senyum ya. Kalau misalkan senyum plus buka tuh nanti jadi A. Gitu. Nah, terus ini kan kita udah tahu basicnya nih. Basic yang mouth form sama mouth open. Udah tahu tentang bentuk sama mulut buka tutupnya kan ya. Nah, gimana cara kita bikin mouth movement yang A, I, U, E, O? A, I, U, E, O. Gitu. Jadi, kalau misalkan buka tutup doang kan tadi nggak ada I sama nggak ada U-nya kan ya. Ini kita akan coba bikin lengkap ya mulutnya A, I, U, E, O. Nah ini mungkin suggestion dari caraku. Aku udah coba beberapa kali bikin mulut buka tutup. Menurutku tuh yang pas itu tuh kayak gini. Jadi kita nanti akan tambahin 1 titik lagi di bagian mouth open. Jadi ini ditambahin di titik 0,3 angkanya. Jadi sebenarnya bebas, kalian mau ditambahinnya di 0,3 atau 0,4 atau 0,5 sebenarnya. Tergantung apa ya,
Tergantung kalian itu tuh kalau sekalinya buka mulut langsung gede atau enggak gitu. Karena kalau aku sendiri, kalau aku buka mulut itu kan nggak terlalu gede ya kalau ngomong. Jadi aku bikin angkanya agak kecil nih di 0,3. Jadi di transisi ini nanti ada U sama ada I gitu. Nah, terus untuk gambarannya kira-kira kayak gini. Jadi nanti yang di tengah itu, yang di 0,3 itu untuk U sama I. Nah, nanti A, I, U, E, O-nya tuh seperti ini, kurang lebih. Jadi yang paling kiri itu tuh U kecil sama U gede, U gitu. Kalau yang di tengah itu O kecil, O sama O gede. Sama yang di paling kanan tuh I, A. I sama A. Jadi E-nya itu ada di mana? E-nya itu tuh ada di transisi dari I ke A. I, A gitu. Jadi E-nya tuh ada di situ. Jadi kita nggak harus bikin titik lagi buat bikin E, karena dia udah kesimpan di transisi I ke A. Begitu. Oke, sudah jelas semuanya. Anak-anakku yang kusayang. Oke, kalau gitu, mari kita langsung rigging Samantha. Let's go! Oke, mari kita lanjut rigging Samantha. Jadi kemarin itu kan Samanthanya udah kita buat eye open sama eye smile kan ya. Nah, sekarang itu selanjutnya kita akan ke mulut. Jadi kita akan coba mouth movement yang udah aku jelasin secara tanda kutip teorinya tadi. Ini kita coba bikin riggingnya. Let's go. Bentar. Pertama-tama tuh kita lock dulu bagian yang enggak di rigging biar lebih gampang ya. Jadi kan ini matanya masih bisa keselect. Ini aku kunci dulu. Yang bagian mulut gantian. Ini aku buka kuncinya. Oke, ini kalau misalkan kalian lihat, kemarin itu kan aku pakai auto mesh ya, automatic mesh generator. Nah, automatic mesh generator ini dia hasilnya itu tuh seperti ini. Jadi kayak agak berantakan ya. Nah, ini tuh kita akan rapihin dulu. Jadi ini aku akan klik 2 kali buat masuk ke dalam meshnya. Abis itu di sini di Cubism yang baru di 4.1.01 ini dia tuh ada tools baru di dalam mesh generator. Namanya stroke mesh mapping. Kelihatan ya lah ya, ini hovernya. Nah, kita akan pakai ini buat ngebentuk bagian garis bibirnya supaya lebih rapi. Jadi ini semua meshnya akan diulang. Oh no, manual, I am sad. Kalau begitu, mari kita bikin aja. Oke. Ini kalau misalkan udah digambar pakai tadi ini stroke mesh mapping, nanti dia tuh hasilnya kayak gini. Jadi kayak ada garis hijau sama titik-titik hijau. Ini kalian bisa geser-geser titik hijaunya ya. Jadi kalau meleot-meleot, kemarin tuh ada yang nanya meleot tuh apa? Meleot itu apa bilang ya? Melengkung kali. Nah, itu kalian bisa atur lagi di sini. Oke. Ini aku coba atur dulu supaya bentuknya sesuai sama garisnya. Ini kalau kalian butuh butuh titiknya lagi, begitu kursornya itu gambar pen, ada buletannya, ada tanda plusnya, itu kalian titikin aja. Gitu. Nanti kalau udah tinggal digeser-geser. Gini, oke? Nah, ini tuh belum selesai. Karena mesh yang kita mau itu tidak seperti ini. Jadi, kita harus bagaimana? Nah, di sini tuh kita bisa turunin ke bawah di tool details-nya ini. Habis itu di sini kan ada mesh width sama repeated density ya.
Jadi mesh width itu dia semakin kecil akan semakin sempit ya, akan menyempit. Kalau semakin gede dia akan semakin luas. Gitu. Jadi ini aku mungkin akan kecilin sekitar 7 dulu deh. Abis itu repeated density-nya itu semakin banyak itu tuh semakin jarang titik-titiknya. Tapi kalau semakin kecil akan semakin banyak titik-titiknya. Kayak gini. Gitu. Nah, untuk titik-titiknya ini, bentuk mesh-nya ini juga bukan yang kita mau. Ini number of vertices in mesh width-nya kita ganti dulu ke 3. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Jadi kalau misalkan 1 itu dia cuman bentuknya garis, kalau 2 itu dia cuman bentuknya 2 atas bawah, kalau 3 tuh nanti dia tambahin lagi di tengah. Begitu. Oke. Sampai sini paham ya? Ini toolsnya sangat-sangat ngebantu sih. Aku suka banget pakai tools ini. Nah, setelah kita otak-atik, kayaknya mesh width-nya aku kurangin dikit. Kelima, repeated density-nya sih sekitar berapa tadi ya? 3 cukup sih. Nah, ini kurang lebih udah. Buat garisnya aku udah oke, udah suka. Nah, ini kita belum bisa bikin titik-titik dulu sebelum kita confirm stroke being edited. Ini diklik nih, yang merah-merah. Kalau kalian nggak klik, hilang nanti. Oke, ini diklik. Nah, nanti ini jadi mesh biasa. Bentuknya nggak pulpen lagi. Nah, kalau udah, di sini kita pakai apa ya? Titik-titikin manual. Jadi di sini tuh aku cuma mau bikin beberapa titik biar gampang. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gini. Sama di sini aku pengen bikin titik-titik buat bibirnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah gini cukup. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita tinggal auto connect. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini kan ada yang aneh nih bentuknya. Ini aku hapus pakai yang bentuknya pulpen, ada minusnya. Aku hapus. Ini aku sambunginnya begini ke sini aja. Yang ini juga sama. Begitu, oke? Ini dicentang. Buat bibir atasnya, aku tuh mau pakai mesh yang kayak bibir bawahnya, biar sama persis. Jadi ini aku klik ke parts-nya, aku Ctrl C, aku copy. Habis itu aku ke bagian bibir atas, aku klik 2 kali. Nah, ini aku hapus lagi semua mesh yang udah adanya. Lalu aku Ctrl V, aku paste. Jadi ini adalah mesh dari yang bibir bawah tadi, aku copy paste ke bibir atas. Aku mau ngapain sih? Kok aku paste mesh yang bibir bawah? Jadi aku cuman mau samain mesh yang ada di garisnya doang. Jadi ini aku hapus. Aku tadi seleksi pakai lasso, terus aku delete. Nah, terus ini aku tinggal bikin titik-titik di atasnya lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terus ini aku tinggal auto connect. Selesai. Ini meshnya udah jadi ya. Jadi untuk meshnya tuh yang paling penting bibir tuh yang di garisnya. Jadi semakin detail yang di bagian garis, nanti waktu digerakin tuh akan semakin mulus. Begitu. Oke. Nah, ini aku akan cek dulu bagian dalamnya. Jadi si upper teeth sama lower teeth ini itu jangan lupa di clipping ke dalam mouth inside. Jadi ini kalau misalkan dilepas clippingannya, aslinya itu seperti ini. Serem ya. Jadi ini aku masukin biar dia seakan-akan dalam mulut begitu. Nah, mungkin buat selanjutnya itu aku akan bikin deformer ke upper teeth, ke lower teeth, sama ke mouth inside. Jadi ini aku bikin deformer dulu. Namanya aku samain aja. Untuk namain terserah ya guys.
Kalian mau namain gigi atas 1, gigi atas 2, gigi bawah 1, gigi bawah 2 juga nggak apa-apa. Ini lower teeth. Habis itu mouth inside. Jadi penting nih guys, kalau misalkan kalian gerakin objek yang kompleks, itu emang kita kan butuh pakai raw art mesh-nya gitu ya. Terus kan kita pakai ini nih, pen. Nah, kalau misalkan kita gerakin yang nggak terlalu kompleks, nggak terlalu banyak, itu mendingan kita masukin ke dalam deformer gitu. Jadi sebisa mungkin parts yang mentahnya, yang rawnya ini tuh nggak diapa-apain, karena kalau nanti di kedepannya kalian mau ganti, itu tuh akan lebih gampang begitu. Nah ini kan tadi aku udah kasih pen ya, 1, 2, 3, 4, 5. Itu tuh kalau bisa aku samain bagian bibir atas sama bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kayaknya beda sih. Aku coba ketik lagi. Oke, ini udah sama nih. Selanjutnya kita akan ngapain? Itu akan fokus ke sini. Mana mouth? Mouth form sama mouth open. Tuh. Nah, sekarang ini mungkin aku akan bikinnya itu mouth form dulu kali ya. Jadi kan mouth form itu tadi 3 titik. Ini yang akan diregister ke dalam mouth form itu upper lip, lower lip. Abis itu deformer yang tadi aku udah bikin. Deformer upper teeth, deformer lower teeth, sama mouth inside. Ini aku daftarin ke mouth form. Sini nih. Ini aku daftarin, aku pakai 3 titik. Jadi kalian bisa pakai 3 titik tuh dari sini, add 3 keyforms, atau kalian bisa klik 2 kali. Jadi kalau klik 2 kali, nanti akan muncul window baru. Itu kalian bisa titikin sendiri, cuman karena udah ada yang otomatis, ngapain manual. Jadi ini udah aku titikin pakai yang ini ya, 3 keyforms. Jadi hasilnya seperti ini. Begitu. Nah terus selanjutnya kita ngapain? Kita akan bikin, aduh bentar pegel. Kita akan bikin bentuk mulutnya dulu. Jadi ini aku mau defaultnya kayak gini, agak senyum. Terus aku pengen yang paling kanan ini dia tuh senyum lebar ya. Jadi ini aku seleksi dulu dua-duanya, terus aku agak lebarin dikit. Nah ini aku akan geser-geser dikit supaya mulutnya tuh kelihatan senyum. Jadi ini aku geser pelan-pelan. Yang bagian bawah juga aku ikutin. Jadi garis ini tuh harus sama yang bagian upper lipnya. Gitu, oke. Nah ini agak ke atasan. Oke. Ini senyumnya. Jadi ini yang biasa, ini senyum. Habis itu yang paling kiri tuh aku pengen bikin dia cemberut. Agak cemberut kali ya. Gak terlalu ekstrim sih. Ini aku kecilin dikit. Habis itu ini aku turunin pelan-pelan. Nah, kalian kalau misalkan butuh simetris, itu bisa pakai grid. Jadi di sini tuh ada show atau hide grid. Nanti akan ada kotak-kotak buat bantuan gitu. Jadi buat penggaris aja sih sebenarnya yang ini tuh. Gak harus dipakai banget karena aku juga jarang pakainya. Nah, ini aku mau bikin dia frowning. Frowningnya mungkin agak kayak huruf M gitu ya mulutnya. Nah, aku bikin upper lip sama lower lipnya kurang lebih sama. Jadi frowningnya kayak gini. Habis itu
ini yang bagian mouth yang biasa, abis ini yang senyum. Kayaknya yang frowning, aku tuh pengen agak naik dikit deh ininya, tengahnya. Terus ini kayaknya nggak sama, lihat nggak? Yang ini tuh terlalu nempel sama garis ini, yang ini enggak. Ini aku turunin lagi dikit biar sama. Jadi kalau bisa sih mulut simetris ya, kecuali kamu mau bikin dia tuh smear atau gimana tuh juga bisa. Nggak jadi deh, aneh, aku turunin aja. Baik maunya. Gitu. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah apa ya? Tergantung kalian mau bentuk mulutnya gimana. Karena kan kadang-kadang mulut juga ada karakteristik dari masing-masing karakter kan ya. Jadi ini aku coba rapiin dikit karena aku ngerasa ujung bibirnya itu tuh agak apa ya, agak terlalu naik. Terus yang ini juga. Oke. Ini frowning, habis itu dia yang biasa, habis itu yang senyum. Yang senyum kayaknya aku tambahin lagi biar kelihatan lebih happy, smile. Nah, oke. Ini aku udah selesai bikin yang mouth formnya. Selanjutnya kita bikin senyumnya agak maksa ya. David, aku kelebarin deh. Tapi kalau misalkan dipakein ini bagus harusnya. Oke, selanjutnya aku mau bikin dia itu buka tutup nih. Jadi kan ini udah frowning, abis itu yang biasa sama senyum. Yang senyumnya kayaknya aku ini deh. Turunin lagi. Agak terlalu senyum, aku ngerasa berlebihan, not good. Oke, better. Mari sekarang kita bikin yang mouth open. Jadi mouth open sama mouth form ini itu tuh partsnya sama. Jadi ini aku tinggal seleksi semua parts yang ada di sini, tinggal klik kanan. Nanti dia di sini akan ada pilihan select. Gitu. Ini mungkin nggak kelihatan ya, karena aku share-nya display bukan share screen. Oke, kalau misalkan udah, ini gridnya aku matiin dulu, terus aku lanjut ke mode open. Jadi untuk mode open, aku akan bikin pertama-tama 2 titik dulu dari yang parts yang ada, yang di sini aku akan bikin 2 titik dulu. Nanti aku akan tambahin 1 titik lagi buat U sama I. Begitu. Nah, ini udah ada nih. Nah, ini akan lebih enak kalau kita gabung sebenarnya. Nah, nanti dia akan kayak gini. Jadi yang bagian atas ini tuh buat open ya. Mulutnya kebuka. Nah, ini harus diisi satu-satu. Jadi 3-3-nya harus kita isi. Oke, pertama-tama. Ini kan dia kalau misalkan frowning, bagian atasnya tuh U agak gede. Yang bagian tengah ini O, yang bagian paling kanan ini A. Aku bikin A dulu kali ya, yang lebih gampang ya. Jadi kalau misalkan kamu bikin A, ini tinggal dikatasin. Terus ini juga kita sesuaiin dulu mulutnya. Aku pakai grid lagi biar rata. Nah, bagian mulut bawahnya ini aku coba segimana ya, segini kali ya. Ini aku tarik-tarik nih. Jadi biar nyambung gitu si garis-garis mulut upper lip sama lower lipnya ini. Nah, ini A-nya begini nih kurang lebih buat garisnya ya. Jadi ini untuk garisnya udah, selanjutnya itu kita utak-atik bagian mouth inside-nya.
Jadi mode insight-nya kan tadi udah registernya kan pakai ini nih, pakai deformer. Jadi aku akan utak-atik deformernya. Tarik-tarik. Ini pokoknya kalian tarik-tarik sesuaiin sama bentuk mulutnya. Oke. Ini mungkin kelihatannya agak berantakan, agak barbar, tapi trust me, it works. Nah, terus selanjutnya giginya. Giginya ini juga harus diposisiin biar lebih bagus. Ini aku posisiin begini. Mungkin ini akan aku mengokin sedikit. Jadi aku taruh di sini, probably sekitar sini. Aku mengokin. Yang bagian sini juga. Oke. Nah, ini lebih kelihatan natural sih. Nah, ini kan kalau kita lihat mulutnya itu waktu A itu kan ujungnya sama nih. Kayaknya aku pengen sama deh. Enggak, tadi tuh aku pengen geser sebenarnya. Cuman nggak tahu. Geser nggak ya? Geser ke atas dikit kali ya. Coba aku geser ke atas dikit. Sama aku resize dikit deh. Oke, ini buat untuk A-nya udah. Bentar, lower teeth-nya aku turunin lagi dikit. Terus untuk yang bagian giginya ini sebenarnya harusnya sih dia nggak apa deh, ntar aja. Soalnya kita belum bikin titik 0,3, jadi belum kelihatan bentuknya kayak gimana. Ini kan A udah. Habis itu yang di sini kan bentuknya O. Nah, untuk bikin O mungkin agak tricky karena kan dia lengkungannya kebalikannya ya. Coba ini aku turunin dulu. Ini aku turunin dulu. Bentuk O tuh kayak gimana sih, gini. Yang ini juga. Nah, ini sebenarnya aku kelihatan banget nih kiri kanannya nggak simetris. Mungkin aku bisa rapiin dikit. Oke, nah ini yang bagian bawahnya juga tinggal disambungin. Oh, nah ini O-nya udah, cuman mungkin yang bagian atas tuh masih kelihatan aneh ya. Ini juga. Aku geser dikit. Nah, terus untuk yang bibir yang atas ini kalau kalian lihat, ini ujung-ujungnya tuh masih keluar-keluar nih. Ini kita bisa tarik-tarik titik-titiknya, itu nggak apa-apa. Ini aku tarik-tarik biar kelihatan lebih rapi. Ini juga ini aku tarik. Nah, O-nya lumayan lah ya. Ini mungkin aku akan resize dulu biar lebih kelihatan bagus. Oke, ini O-nya udah jadi. Selanjutnya seperti biasa tinggal benerin mode insight-nya, deformernya ya.
Nah, ini udah jadi. Tinggal rapiin giginya. Sebenarnya ini mulutnya kayaknya agak miring sih. Bentar, kemana nih? Oke. Bagian lowernya juga. Ini bisa diatur lagi. Sama kayak yang tadi, kayaknya tuh aku pengen ini aku bengkokin dikit. Mungkin aku salah dari asetnya sih, harusnya asetnya agak bengkok. Cuman ya udah lah ya. Nah, oke, segini aja. Nah, ini O. Yang di sini A. Nggak gitu kelihatan A ya. Ini O. A-nya mungkin ini aku rapiin lagi deh. Masih belum kelihatan A, nggak tahu kenapa. Mungkin ini aku turunin lagi ujung-ujung mulutnya. Terlalu turun ya. Mungkin yang susah di sini tuh kayak gimana kita ngebentuk mulutnya tuh supaya kelihatan kayak A, I, U, E, O yang kita mau gitu, nggak sih? Struggle-nya tuh pasti di situ. Lucu. Oke, kurang lebih kayak gini. Aku akan coba bikin dia lebih lonjong ke bawah kali ya. Ini tinggal di resize aja sih. Oh, better. Kayak kurang gede. Aku tinggal gedein lagi. Oke, udah bagus. Nah, ini U. Jadi aku kalau misalkan bikin U, cara gampangnya gimana? Ini tinggal aku select. Aku Control Shift C. Itu tuh buat copy semua shape yang ada di sini. Habis itu kamu ke titik sebelahnya Control Shift V. Nanti langsung ke paste di titiknya. Kalau misalkan nggak bisa, kalian bisa ke sini, habis itu select all di titik ini. Habis itu kalian modeling, edit shape, habis itu copy shape. Terus di bagian titik yang sini, aku modeling, edit shape, habis itu paste shape. Nah, udah jadi nih. Kalau udah, aku tinggal kecilin bagian upper lip sama lower lipnya. Biar dia bentuknya jadi U. Nah, ini mungkin kecilinnya terlalu ekstrim. Inilah. Ini aku lagi bikin U, kayaknya U-nya segini aja cukup, jadi U-nya agak gede di sini. Nah, kalau udah, nanti untuk yang bagian mouth-nya juga aku kecilin. Habis itu yang bagian giginya juga aku
aku geser-geser dikit menjadi U. Ini kayaknya sih agak miring ya. Aku geser lagi. Gitu. Nah, ini udah jadi nih. A, O sama U. Buat yang O mungkin lower tiff-nya aku turunin dikit. Mesti yang ini yang A. Aku tuh sebenarnya pengen aku gedein lagi, cuman gak usah lah ya, segini aja lah ya, cukup lah ya. Udah A lah ya. Oke, nah ini udah jadi nih. Nah, tapi kita mau tambahin biar dia bisa A, I, U, E, O kan ya. Nah, ini aku tinggal lepas dulu chainnya. Habis itu di mode open, kalian tinggal klik 2 kali. Kalian select dulu semua parts-nya. Habis itu di mode open kalian klik 2 kali. Nanti akan muncul window baru. Oh no, di sini nggak kelihatan ya. Itu kalian tinggal klik yang di 0,3. Nanti hasilnya akan kayak gini, akan ada satu tambahan lagi di sini. Gitu. Nah, ini aku kalau misalkan udah aku gabungin lagi. Di sini aku akan bikin ini adalah O kecil kayak gini. Aku tinggal copy paste aja sebenarnya. Di sini aku tinggal modeling. Habis itu edit shape, copy shape, aku paste ke sini. Modeling, edit shape, paste shape. Jadi ini dari biasa U, O. Dari sini U juga tapi lebih kecil. Jadi di sini aku tinggal paste shape lagi. Modeling, edit shape, paste shape. Nah, terus kalau udah, ini aku tinggal upper lip sama lower lipnya aku kecilin aja dikit. Biar sedikit berbeda. Yang ini aku tinggal kecilin lagi. Oke. Jadi dia kayak gini. Ini dari O ke O. Ini mungkin aku gedein lagi kali ya. Nah, yang ini itu tuh I. Kita akan bikin I. Ini kan belum I nih. Bentuknya masih serem. Kita akan bikin I ya. Ini aku turunin dikit ini juga. Bentuk mulut sih kadang yang susah tuh. Kayaknya ini kurang naik dikit. Udah oke kah? Dikit lagi. Nah, kalau udah tinggal dibenerin bagian mode inside. Kelewatan. Sama bagian gigi-giginya. Nah, ini tuh giginya emang aku sengaja bikin supaya dia bisa nutup. Salah. Tapi apertifnya harus agak turun. Ini kayaknya ini mesti kulengkungin sedikit ke atas. Ya, sebelah sini juga. Oh, keren. Aku suka banget kalau misalkan lihat gigi hiu tuh kayak keren aja gitu. Nah, I-nya udah ada nih. Cakep. Jadi E-nya tuh ada di sini nih harusnya. E, A, I,
A. Ini U, O. Nah, sebenarnya ini udah selesai. Udah bisa dicobain. Yeay, ini untuk mode form sama mode open udah selesai. Mari kita lihat previewnya. Let's go. Nah, mulutnya udah bisa nih. Jadi, kurang lebih kayak gini. Setidaknya A, I, U, E, O. I-nya mungkin bisa diatur lagi dari YouTube Studionya. Tapi kurang lebih vowelnya udah bisa diomongin sih di sini. Begitu. Oke, jadi segini dulu untuk Zipper Classroom yang ke-6. Untuk selanjutnya itu kita akan coba bikin alis mungkin ya, alis sama mata XY. Karena kemarin itu kita udah bikin mata kedip tapi lupa digerakin. Jadi untuk selanjutnya alis sama mata XY. Oke. Thank you semuanya yang udah nonton konten Zipper Classroom. Semoga kontennya bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.